Menit ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamliko ulang Sabul Kafi dengan NIM 22100109. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas, yaitu tentang merekonstruksi data, yang mana tugas ini terdapat di PPT 6 di slide 65. Tugas atau latihan di sini tertera ya teman-teman, dengan menggunakan dataset bank full data CSV. Data CSV ini datasetnya bisa kita lihat di beberapa slide sebelum ini. Di situ ada dicantumkan untuk data set bank full data CSV. Seperti modul pada sebelumnya, lakukan analisis dan pemahaman data tiap atribut untuk kemudian dilakukan rekonstruksi data. Yang pertama ada binning, yang kedua ada penskalaan, yang ketiga ada normalisasi, dan yang keempat ada atribut. Kita kerjakan latihan tugas berikut. Yang pertama, berikan atau uraikan hasil analisis Anda dan alasan mengapa masing-masing atribut yang ditentukan cocok sesuai untuk dilakukan proses rekonstruksi data tersebut. Yang kedua, dari hasil setiap proses rekonstruksi data, lakukan analisis dan pemahaman data dan berikan uraian penjelasannya. Petunjuk, Anda bisa melihat mengelaborasi pola tiap-tiap atribut hasil secara sendiri-sendiri atau terpisah. Anda bisa lakukan analisis korelasi antar atribut. Nah, di sini di petunjuknya itu kita disuruh untuk mengelaborasi pola tiap-tiap atribut, atau kita membuat polanya sendiri di tiap-tiap atribut secara terpisah. Terus kita disuruh juga analisis korelasi antara atribut. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasannya, yaitu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah apa itu binning. Kita cari di sini mana penjelasan tentang binning. Apakah ada penjelasan tentang binning di sini? Nah, ini ada di sini. Binning. Menurut yang pro, ada 2 poin. Yang pertama, dapat diterapkan pada data kategorik dan numerik. Dan yang kedua, model lebih robust dan mencegah overfitting. Overfitting itu data-data yang isinya lebih dari harusnya yang sesuai, malah lebih gitu. Terus yang kontranya, untuk meningkatkan biaya kinerja perhitungan. Yang poin kedua, mengorbankan informasi. Poin ketiga, untuk kolom data numerik dapat menyebabkan redundansi untuk beberapa algoritma. Redundansi itu seperti itu. Terus yang keempat ada untuk kolom data kategori, label dengan frekuensi rendah berdampak negatif pada robustness model statistik. Terus yang poin terakhir yaitu ada untuk ukuran data dengan 100.000 baris, disarankan menggabungkan label atau kolom dengan record yang kurang dari 100. Jadi kategori baru, misal lain-lain. Seperti itu untuk pengertian dari si binning. Lanjut, kita disuruh apa lagi? Kita lihat pada slide ke-65. Pada slide di 65, kita juga disuruh untuk penskalaan. Kita cari tentang pengertian dari penskalaan sebelum memasuki penjelasan tentang sebuah tugas akhir yang akan kita buat. Kita lihat di mana tentang
Apa tadi bilang? Scaling. Penskalaan atau scaling, benar. Scaling. Sini ada penjelasan tentang scaling. Oke, penjelasan tentang scalingnya itu, oke, di sini kita masuk scaling atau penskalaan. Seharusnya penskalaan ini sudah sering terdengar pada telinga masyarakat umum. Di sini ada poin pertama yaitu dasarnya nih. Dasar dari penskalaannya ada 3 poin. Yang pertama, sering diabaikan oleh pemula di data science. Padahal penskalaan ini merupakan dasar banget dalam bidang data science. Poin yang kedua, data numerik biasanya tidak memiliki range. Jadi kalau data numerik itu nggak ada range-nya teman-teman, tidak ada range atau rentang. Range usia versus range gaji. Di umur saya yang masih segini saya belum memiliki gaji. Terus tidak sama karakteristik berbeda. Usia memiliki rentang dari 1 sampai 150 dalam tahun. Kalau lebih dari itu Anda disebut nabi biasanya. Terus sedangkan gaji memiliki rentang dari 10.000 sampai 100.000 dalam dolar, bukan dalam rupiah. Kalau rupiah digaji 100.000 itu muate ae. Terus untuk itu membandingkan perlu scaling. Yang ketiga ada poinnya beberapa algoritma machine learning. Kita ada beberapa algoritma machine learning yang sering dipakai yaitu ada regresi linear dan logistik dan neural network with NSVM, KNN, nyebut KNN and K-means atau miskin and LDA-PCA yang menggunakan teknik optimasi Euclidean distance to point titik. Nah, itu merupakan tadi penjelasan dari scaling atau penskalaan. Kenapa penting dibahas? Karena sebelum kita melakukan sebuah tugas akhir, kita memberikan penjelasannya terlebih dahulu agar teman-teman yang sedang melihat tutorial ini lebih paham akan apa yang dilakukan ke depannya. Terus di nomor 65. Oke, di nomor 65 ada tentang normalisasi. Normalisasi teman-teman. Semuanya perlu dinormalisasikan. Yuk kita cari pengertian dari normalisasi. Oke, normalisasi. Yup, normalisasi ini masih masuk dalam poin scaling atau materi tentang scaling. Di sini ada poinnya yaitu nama lain min max scaling atau normal, nggak min nggak max gitu. Jadi balance antar min dan max itu di tengah-tengah scaling. Terus ada definisinya, teknik penskalaan di mana nilai-nilai digeser dan diubah skalanya sehingga nilainya berkisar antara 0 dan 1. Jadi ada rentang itu di situ dari 0 ke 1 itu ada rentangnya gitu. Itu normalisasi. Terus di sini ada sebuah rumusnya atau yang pertama kita bahas grafik dulu deh. Di sini ada grafiknya untuk original data dan normalized data. Dapat dilihat pada original data untuk latensi data naik itu lebih cenderung pada awal dan semakin menurun pada akhir. Ketika kita menggunakan normalisasi data atau data yang normal, itu cenderung balance ketika latensinya naik berada pada tengah dan turun setelahnya. Itu merupakan definisi dari normalisasi. Untuk rumusnya ada di sini X pangkat 1. Apa itu? Ya, X itu sama dengan X min per X max and kurangi X-min. Di sini X-max dan X-min masing-masing adalah nilai maksimum dan minimum dari fitur. Ketika nilai X adalah nilai minimum dalam kolom, pembilangnya adalah 0. Dan karenanya X adalah 0. Gitu teman-teman untuk penjelasan dari rumus di atas.
Oke, lanjut yang keempat. Kita lanjut yang keempat. Apa sih disuruh ngapain nomor 65 itu? Pada nomor 6, slide 65 yang setelah normalisasi ada pemilihan atribut. Seharusnya tanpa dijelaskan pun teman-teman sudah paham untuk apa sih pemilihan atribut itu. Nah, di sini pemilihan atribut itu adalah untuk memilih atribut. Ya, ketika kita memilih atribut, gimana sih caranya? Caranya adalah dengan menggunakan ini recording ya. Menggunakan mana sih select atribut, kita cari lagi. Ini tadi contoh untuk scaling. Kita lihat untuk select atribut. Oke, di sini ada penjelasannya dari binding, normalisasi, dan penskalaan tadi. Di sini, nah, ini adalah merupakan salah satu cara untuk select atribut atau pemilihan atribut. Sebentar, teman-teman, mata saya sakit. Oke, di sini ada tata caranya untuk konfigurasi proses select atribut, di mana pada antarmuka RapidMiner. Nah, di sini terlihat kan teman-teman untuk atribut atau UI dari si tampilan antarmuka dari si RapidMiner-nya. Nah, di sini ada import data, ada operator, ada help, ada parameters, dan proses. Nah, untuk pada studi kasus kali ini, teman-teman memperhatikan pada komponen yang penting ini. Ada repository, operator, dan parameter. Oke, kita lanjutkan, yaitu yang pertama kita retrieve dulu untuk si datanya, atau masukkan drag and drop, misalkan ini masukkan data oriset, masukkan ke tengah. Terus yang kedua itu filter example range, terus kita pilih select attribute, lalu kita masukkan research. Nah, itu jadi untuk definisinya sendiri dari select attribute itu merupakan ketika kita memiliki dataset dan kita ingin memilih beberapa kolom saja, kita bisa menggunakan select attribute. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini suruh ngapain di slide nomor 65-nya. Nah, di slide nomor 65 juga disuruh di sini setelah binding, terus ada penskalaan, normalisasi, dan pemilihan atribut, kita disuruh untuk kerjakan latihan tugas berikut. Nah, pada kali ini kita ada disuruh dua. Yang pertama ada berikan atau uraikan hasil analisis Anda dan alasan mengapa masing-masing atribut yang ditentukan cocok sesuai yang dilakukan pada proses rekonstruksi data. Terus yang kedua, dari hasil setiap proses rekonstruksi data, kita dilakukan analisis dan pemahaman data dan berikan uraian kejelasan. Petunjuknya, Anda bisa melihat atau mengelaborasi tiap-tiap atribut hasil secara sendiri-sendiri atau terpisah. Anda bisa melakukan analisis korelasi antara atribut. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama kita masuk dulu seperti biasa, buka analisis studionya atau AI studionya. Setelah kita buka AI studionya, di sini kita seperti petunjuk tadi, kita ngapain nih untuk pada latihan kali ini? Kita disuruh apa? Kita disuruh untuk menggunakan dataset bank full CSV seperti pada modul sebelumnya. Nah, jika teman-teman tidak memiliki datanya, nanti akan dicantumkan di PPT sebelumnya. Itu ada tentang dataset bank full data CSV. CSV itu formatnya ya, teman-teman. Nah, saya sudah di sini, saya sudah memiliki datanya untuk
Data CSV-nya di sini ada bank full tuh, bank full UAS semuanya. Semuanya di sini ada merupakan bank full. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam penjelasannya, di sini akan saya jelaskan secara detail, teman-teman. Untuk untuk masing-masing penjelasan tadi ada 4 kan. Yang pertama ada binning, penskalaan, normalisasi, dan yang terakhir itu adalah hmm, pemilihan atribut. Nah, ketika 4 tadi saya sudah jelaskan secara detail, lalu lanjut kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, kita seperti biasa mengimport. Nah, karena saya sudah ada, jadi sini kayak gini caranya. Yang pertama, kita masuk ke import data. Ketika sudah masuk ke import data, kita masuk ke My Computer. Nah, seperti biasa, pilih folder teman-teman, yaitu apa tadi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah dataset atau bank full data. CSV ya foldernya teman-teman. Ketika sudah, kita next, 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 dan finish. Ketika finish, akan masuk ke local repository-nya si AI Studio-nya. Ketika sudah masuk, kita drag and drop seperti biasa. Dari si panel repository kita hold mana yang ingin kita pilih, terus kita drag ke blank process. Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam workspace, kita lanjut nih, kita sesuaikan. Tadi kita kan disuruh ngefilter dulu untuk si bank full UAS-nya. Nah, ketika udah kita setting nih dari 1 sampai 10.000. Ketika sudah difilter example by range, terus kita di discretize. Yang discretize by binding ini yang dalam jumlah kecil ya teman-teman, untuk untuk bindingnya itu. Jadi untuk bindingnya dalam jumlah kecil, biar teman-teman paham, kita buka kembali untuk penjelasan dari bindingnya. Nah, karena di sini sudah sempat dijelaskan pada PPT ini, itu tentang binding. Di sini binding yang kita gunakan yaitu binding yang size-nya kecil atau range apa ya, ukurannya itu kecil. Makanya di sini ini kan kecil kan teman-teman. Pada discretize yang pertama ini saya gimana sih carinya? Nih gini caranya teman-teman. Pada panel operator yang pertama kita masukkan dulu si filter example-nya. Nah, ini masukkan set yang pilih yang range ya. Set. Dan masuk kita range-nya dari 1 ke 1000 ya teman-teman. Rentangnya itu dari 1 10.000. Sorry. Terus yang di discretize-nya itu, yang bindingnya itu, kenapa saya pilih yang ini? Karena ini kita merupakan salah satu contoh dulu dari yang datanya yang kecil. Di sini saya sebelum melakukan running, saya mengsettingnya dulu pada panel parameters. Pada panel parameters kita atur dalam jumlah kecilnya saja, yaitu 5. Number of bins-nya, bindingnya ini kita atur 5. Oke, lalu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, tadi karena binding sudah, kita disuruh apa lagi nih yang keduanya? Kita lihat yang binding di halaman 65. Penskalaan ini, penskalaannya masih terdalam, bindingnya itu masih 2 ya teman-teman. Nah, di sini juga masih tentang discretize by size. Ini termasuk penskalaan teman-teman. Nah, di sini saya setting pada panel parametersnya. Kita disetting dengan memilih subset. Terus kita bisa memilih select atributnya. Nah, di sini yang saya pilih itu age. Terus saya select of bins-nya itu di 10 untuk bins-nya. Terus sorting direction-nya itu ada decreasing. Range name type-nya itu long.
Nah, ketika sudah diatur, semua tahapannya untuk teman-teman yang masih belum paham itu sangat simpel. Kita drag and drop dulu untuk datasetnya. Terus yang kedua kita masuk ke panel operator, terus kita drag and drop filter example range-nya, terus kita cari nih yang pada tahapan skalanya itu di discretize. Nah, di sini yang kedua itu by size karena jumlahnya besar, kita pilihnya yang by size. Kita atur yang tadi, yang ini pengaturannya number of beans-nya 5, yang ini size of beans-nya itu 10 karena ini merupakan salah satu penskalaan yang jumlahnya besar. Terus lanjut kita ke bagian yang ketiga, yaitu apa yang disuruh yang ketiga pada PPT-nya, yaitu normalisasi. Pada PP 3 kita disuruh normalisasiin si datanya itu biar hasilnya kayak yang tadi teman-teman, agar skala pas di awal itu jangan kayak skala di awal naik terus setelahnya itu selalu turun, tapi kita melakukannya yaitu dinormalisasikannya gimana agar si trafficnya itu naiknya di tengah untuk menormalisasikan data. Nah, seperti ini trafficnya teman-teman. Caranya gimana? Caranya itu kita masuk ke import data seperti biasa, kita menggunakan retrieve bank full UAS, yaitu dataset yang disuruh pada tugasnya. Terus kita pilih operator, cari yang filter example range, kita masukkan drag and drop seperti biasa. Lalu yang kedua, karena di sini kita melakukan normalisasi, maka kita pilih normalize pada panel operatornya untuk menormalisasikan dataset yang akan kita normalisasikan. Oke, tinggal kita drag and drop aja. Ada di folder cleansing, normalization, normalize. Kita drag and drop ke tengah. Setelah drag and drop, kita lakukan setting pada normalize-nya. Untuk filter example-nya masih sama, kita pakai range dari 1 ke 10.000. Terus normalize-nya kita filternya itu type, filter type-nya itu single, terus atributnya yang kita select itu age, terus range transformation itu rentangnya itu umumnya berapa, karena di sini rentangnya itu sesuai dengan PPT yaitu 0, antara 0 dan 1, rentangnya 0 ke 1 gitu. Untuk rentangnya sudah kita tentukan, kita masuk lagi. Ini di sini range-nya 0, 0.1. Nah, jadi ada nilai dari 0 ke 1 itu yang dimana itu merupakan salah satunya yang namanya normalize. Nah, sudah kita set. Lanjut yang ketiga, kenapa kita langsung empat-empatnya kita kerjakan? Karena pada perintah tersebut, di sini kita disuruh langsung mengerjakan empat-empatnya. Yang pertama ada binning, penskalaan, normalisasi, dan pemilihan atribut. Oke, lanjut yang terakhir. Yang terakhir itu ada pada retrieve bank full UAS. Di sini seperti biasa itu merupakan dataset yang kita gunakan untuk melakukan pemilihan atribut. Yang mana sebelum masuk ke dalam langsung pemilihan atribut, kita filter dulu. Filternya pengennya berapa? Filter example range itu range-nya dari berapa sih? Dari 1 ke 10.000. Ketika sudah ke filternya dari 1 ke 10.000, barulah kita masukkan di sini operator select atribut untuk memilih atribut yang ingin kita pilih. Nah, untuk pengaturannya sendiri, saya di sini menggunakan yang pertama itu include atribut, terus pilih atribut filter type-nya itu subset. Kita bisa milih sendiri select subsetnya itu atau select atributnya itu. Semua dari kolom datasetnya semuanya saya pilih kecuali kontak dan PDS. Ketika sudah kita apply, nah disinilah empat yang kita ingin jalankan itu, empat yang kita ingin analisis itu kita jalankan. Nah, ketika sudah dijalankan, semuanya berhasil. Tadi sudah checklist, semuanya masuk ke dalam resource dan resource ditampilkan pada kolom pada result.
Nah, di sini semua terlihat mulai dari normalisasi di sini sudah dikerjakan untuk si statistiknya ini kita berada di tengah-tengah. Kita pakai yang ini coba. Histogram. Nah, udah seperti yang kita inginkan. Yang latensinya naik itu di angka 0. Terus ada example discretize. Juga ada, ini kan yang tadi yang penskalaan, ini yang binning, terus ini yang pemilihan atribut hasilnya. Pemilihan atribut seperti yang tadi yang kita inginkan. Jadi kolom yang masuk itu yang kita inginkan. Di sini ada semua. Nah, ketika sudah selesai untuk tugas dan latihan pada PPT merekonstruksi data. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.